Tetapi ada satu juga di Quran Allah SWT menyampaikan juga dalam surat Ghafir tentang disebutnya sebagai mukmin ali Fir'aun. Kan ada satu orang beriman yang diungkap oleh Quran dengan cara sangat misterius, sangat unik. Allah tidak menyebutkan namanya, bahkan juga tidak jelas siapa orang ini sebenarnya. Ulama juga tidak sepakat siapa orang ini. Itu bisa bicara dengan tanpa takut, tanpa penghalang, di depan Fir'aun, depan semua punggawanya, di dalam istana, berdakwah tentang Islam. Panjang lebar dia bicara. Coba. Makanya disebutnya mukmin al Fir'aun. Ini keluarga Fir'aun tapi dia beriman. Dia yaktumu imanahu, dia menyembunyikan keimanannya. Kalau Musa nggak berani bicara sepanjang itu, langsung dicekat, kan? Harun cut, nggak mungkin. Tapi ini Fir'aun nggak berani memotong pembicaraan, Ustaz. Ini pentingnya orang dalam. Pentingnya orang dalam. Syarat sukses kan 3. Oh, gitu. Biar doa orang dalam. Ini orang dalam dalam makna mulia kan, ya kan? Yes. Orang dalam ini, pentingnya orang dalam. Kalau bicara dia bahkan Fir'aun aja nggak berani nyetop. Nah, yang begitu, maksud saya gitu, yang posisinya itu ya dimanfaatkan dong. Kalau Anda punya posisi itu, manfaatkan. Oh, itu dipuji oleh Quran. Orang itu dipuji oleh Quran. Nah, masalah nama nggak usah disebut. Tapi dia terus berkarya, menasihati, bahkan menyampaikan dakwah dan seterusnya. Karena saat dia bicara, bahkan pemimpin zalim ini pun nggak berani memotongnya. Oke, intinya adalah yang punya kemampuan, yang punya posisi itu, ayo manfaatkan. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ya. Jadi pembahasan para ulama tentang tema sirriyah dan jahriyah, dari itu ada pembahasan, Syekh Munir Qutban juga menulis itu dengan detail, di antaranya di dalam bukunya Al-Manhaj Haraki. Dan pembahasan tentang sirriyah, jahriyah itu para ulama sejarah lain pun membahasnya. Dan pembahasannya salah satu tulisan saya lupa siapa yang menyampaikan, mengatakan bahwa sesungguhnya tema sirriyah itu akan terus ada sampai akhir zaman. Karena ini bukan syariat yang dihapus. Dan itu nyata, sirriyah dan jahriyah itu nyata. Sekarang begini, kalau muslimin memiliki perencanaan di internal muslimin, kan tidak mungkin dibuka. Tidak mungkin dibuka. Kalau kemarin kita di Masjid Al-Irsyad Surabaya juga saya membahas tentang tema Palestina. Wah, itu kalau sudah seperti itu kan tidak mungkin. Tidak mungkin perencanaan muslim itu dibuka. Kok dibuka? Bocor saja tidak boleh. Maka harus sangat dijaga. Security-nya berlapis muslimin memilikinya. Ya, kemarin kita sudah bicara tuh. Bahkan teman-teman di Gaza, para mujahid itu mereka punya pemancar sendiri, BTS sendiri. Mereka tidak mau, saking tidak maunya. Apa tidak bisa dijebol? Bisa dijebol. Buktinya webnya Al-Qassam juga dijebol juga akhirnya. Walaupun tapi saling jebol ya, biasa kan, saling jebol. Ini mujahid juga berhasil jebol dan seterusnya. Artinya apa? Artinya bahwa pasti akan selalu ada yang sirriyah, selalu ada yang rahasia di muslimin. Nabi Muhammad SAW itu sirriyah sebenarnya bukan hanya di Mekah. Kalau di Mekah itu memang secara besar, secara umum sirriyah selama 3 tahun. Jadi Nabi bahkan tidak berdakwah secara terbuka, tidak ceramah di depan umum selama 3 tahun. Tapi kemudian bukan berarti di Madinah sudah tidak sirriyah, ada. Cuma levelnya beda-beda. Contoh, saya berikan contoh. Coba lihat kisah, ini saya kasih 2 contoh nih, saya penutup. Lihat kisah ketika Nabi ketika suatu hari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang ke rumah putrinya yang juga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Begitu melihat ada tumpukan barang yang sudah rapi, maka Abu Bakar tahu bahwa Rasul mau pergi. Anehnya, Abu Bakar kok enggak tahu? Orang terdekatnya loh. Ini aneh nih. Aneh kalau Rasul pergi, Abu Bakar enggak tahu, itu aneh. Maka kemudian Abu Bakar nanya ke putrinya, Rasul mau pergi? Kata putrinya, iya, wahai ayah. Kemana? Kata Aisyah, saya juga tidak tahu. Saya hanya diminta untuk menyiapkan barang untuk kepergian begini. Nah, itu tahukah itu peristiwa yang Nabi merahasiakan, dirahasiakan bertahap, dan itu nanti rahasianya Ustaz, levelnya adalah muslimin di satu negeri. Itu Madinah, musliminnya, ya Nabi punya rahasia untuk seluruh muslimin bahwa wahai muslimin, kita
akan pergi untuk Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Tapi tidak boleh bocor sama sekali. Makanya budak wanitanya Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu yang membawa surat dan itu nanti pasti akan bocor, itu langsung turun wahyu dan dikejar, harus ditangkap untuk dikembalikan dan diambil surat yang akan membocorkan itu. Saking bahwa ini artinya rahasia levelnya level negeri dan yang tahu hanya boleh muslimin. Itu ada strateginya. Oke. Ada rahasia itu yang tahu bahkan hanya orang sangat dekatnya Nabi. Sahabat itu sering mengatakan begini, kami melihat Rasul Abu Bakar Umar jalan. Rasul Abu Bakar Umar duduk. Rasul Abu Bakar Umar masuk kebun. Rasul Abu Bakar Umar keluar dari kebun. Bertiga Rasul Abu Bakar Umar. Tapi sahabat tidak tahu yang dibicarakan apa sebenarnya. Mereka sedang membahas apa. Tapi karena masalah, karena memang itu memang lapis-lapis. Nah, Nabi itu punya lapis-lapis. Jadi kalau kita belajar sirah nabawiyah, kita tahu bahwa bukan hanya bicara tentang al-haq, tapi ada strategi yang hak, yang benar untuk menegakkan al-haq. Nah, itu yang harus kita pahami dan artinya bahwa dia berjalan sesuai dengan asal tidak melanggar syariat. Asal tidak melanggar syariat, bahwa kaidah tentang sirriyah, jahriyah itu kaidah yang terus berjalan. Wallahu taala alam.